gebrakannya luar biasa itu Presiden Prabowo. Kemudian gebrakan yang ketiga yang cukup mengagetkan, 300 jenderal yang selama ini diternak oleh Mr. Mulyono langsung didel, dicopot non-job. Tapi beliau sudah menyampaikan, saya siap dicaci maki. Jangan lihat 100 hari, jangan. Saya masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Makanya kenapa kok Pak Prabowo masih jadi presiden, kok masih tindak di Solo, ya kan? Itu operasi intelijen Sandi Yuda. Mengapa Presiden Prabowo ke Cina kok meneruskan Mulyono? Itu ternyata, Pak, saya dapatkan A1 dari ring satunya Presiden Prabowo. Saya dipanggil ke Jakarta 11 Desember. Ya Allah, beliau mengatakan, Ustaz, ternyata selama 10 tahun rezim Mulyono ini benar-benar melemahkan TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, sejak diumumkan oleh KPU dan terpilih sebagai Presiden Indonesia, dan sampai saat ini ternyata diam-diam Pak Prabowo sudah 9 kali bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan informasi lain, ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh publik dan oleh pengamat politik yang mungkin selama ini meragukan Pak Prabowo bahwa akan dikendalikan dan juga akan diremot oleh bayang-bayang Pak Jokowi. Nah, ini adalah info satu dari sebuah informan, mendengarkan langsung penuturan bagaimana kurang lebih ya setelah lebih 3 bulan Pak Prabowo menjalankan tugas sebagai Presiden Indonesia, ternyata Pak Prabowo melakukan sebuah operasi besar dan sangat rahasia untuk mendeteksi di mana titik-titik ternak Mulyono itu berada. Dan seperti apa selanjutnya, langsung saja kita dengarkan berikut ini. Ini tanda-tanda kebangkitan Islam global 2. Dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dari Turki. Tepat bulan Juli 2020, Presiden Tayyip Erdogan meluncing Hagia Sophia, dirubah jadi masjid, dan diluncing sholat Jum'ah pertama kali. Dan ini menggeger dunia. Jadi apa yang diriset oleh 15 negara tadi ternyata terjadi. Mulai dari Turki. Benar-benar Turki itu 50 tahun berhasil merubah sekuler menjadi Islam. 50 tahun. Makanya Profesor Didin Habibudin itu sampai terbang ke Istanbul, Turki, tanya kepada Presiden Tayyip Erdogan, rahasianya gimana? Rahasianya apa? Cuma 3, Presiden Turki Tayyip Erdogan itu, yaitu gerakan sholat subuh berjamaah. Itu digerakkan seluruh negara, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan zakat infak sedekah. Yang ketiga, gerakan silaturahim antara umara ke ulama. Ini. Jadi cuma 3 itu kuncinya. Turki bisa berubah dari negara sekuler ekstrem menjadi negara Islami. Kebalikan Indonesia selama 10 tahun kemarin oleh Mr. Mulyono dari Islam menjadi sekuler. Jadi kebalikan Turki di Indonesia ini. Tapi alhamdulillah Allah gagalkan, Pak. Sehingga sekulernya belum kafah. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri kan, bagaimana rezim Mulyono itu agama jadi musuh negara. Itu sudah sampai Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim itu sampai ketika melonceng roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Bahkan sampai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila minta kepada umat Islam se-Indonesia, ya kan, itu untuk meninggalkan Al-Quran dan hadis. Sampai seperti itu loh, Pak.
Sehingga 10 tahun ini kehancuran dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini hancur. Kenapa? Karena itulah syarat yang diminta oleh Amerika. Ingin menjadikan 10 tahun ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kalau berhasil jadi sekuler kafah, itu teori politiknya kebangkitan komunis akan terjadi di Indonesia. Tapi wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya nggak jadi 3 periode, nggak jadi 3 periode. Bahkan sampai saya dapat info A1 dari rank 1-nya Presiden Prabowo, itu beliau melakukan operasi intelijen Sandi Yuda sampai akhirnya beliau pegang, sehingga akhirnya beliau rubah total, ya, gebrakannya luar biasa itu Presiden Prabowo. Gebrakan pertama, beliau bubarkan tim kerja undang-undang Omnibus Law. Akhirnya buruh-buruh se-Indonesia sujud syukur. Gebrakan yang kedua dari Presiden Prabowo, hutang-hutang petani dan nelayan seluruh Indonesia dihapuskan. Kemudian gebrakan yang ketiga yang cukup mengagetkan, 300 jenderal yang selama ini diternak oleh Mr. Mulyono langsung didel, dicopot non-job. Luar biasa. Bahkan dulu jenderal yang benar-benar harum namanya dan benar-benar terintegritas, yaitu Jenderal Kunto, itu kan pernah memberikan statement, saya akan habisi PKI sampai seakar-akarnya. 1 minggu setelah itu langsung didel oleh Mr. Mulyono. Nah sekarang Jenderal Kunto diangkat setinggi-tingginya loh oleh Presiden Prabowo. Beliau langsung diberi jawaban Pangkolgat Wilhan untuk menghadapi Cina di wilayah Natuna. Lebih tinggi Pak jabatannya, dan mungkin diprediksi beliau calon Panglima TNI, ya kan? Kemudian gebrakan yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Beliau langsung merespon peristiwa PIK, gitu ya. PIK 2 langsung ditutup, dan itu benar-benar kebijakan Pak Prabowo. Bahkan banyak sekali yang insya Allah, tapi beliau sudah menyampaikan, saya siap dicaci maki. Jangan lihat 100 hari, jangan. Saya masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Makanya kenapa kok Pak Prabowo masih jadi presiden, kok masih tindak ke Solo, ya kan? Itu operasi intelijen Sandi Yuda. Mengapa Presiden Prabowo ke Cina kok meneruskan Mulyono? Itu ternyata Pak, saya dapatkan A1 dari ring 1-nya Presiden Prabowo. Saya dipanggil ke Jakarta 11 Desember. Ya Allah, beliau mengatakan, Ustadz, ternyata selama 10 tahun rezim Mulyono ini benar-benar melemahkan TNI, sehingga hanya kekuatan TNI langsung ambrol mulai ranking 3 di bawah 20, bahkan anjlok terus. Padahal dulu TNI itu ranking 3 kekuatan dunia. Nah, alhamdulillah, setelah itu akhirnya Presiden Prabowo cek, Indonesia punya berapa pesawat tempur generasi 5? Punya 1. Dalam 10 tahun itu cuma punya 1. Sementara Cina punya berapa? 300. Cina punya 300. Sehingga akhirnya kita jangan pakai okol, harus pakai otak strategi. Nah kalau Cina nyerbu Indonesia 300 pesawat tempur generasi kelima itu, ya hancur remuk Indonesia Pak. Akhirnya Presiden Prabowo ke Cina itu sebagai strategi. Tapi Masya Allah, setelah Prabowo pulang, itu kan di-awe-awe oleh Donald Trump.
Monggo Amerika, Prabowo mengatakan siap, tapi syaratnya $1 Rp5.000. Itu kan gila gitu kan. Artinya Prabowo menyatakan masih punya, menunjukkan Indonesia punya jati diri, punya wibawa gitu. Ya kan, sampai sekarang ya mikir Donald Trump. Apalagi sekarang sudah mulai hancur ya kan, nggak mungkin gitu. Akhirnya Prabowo ke Rusia. Alhamdulillah Pak. Kenapa? Karena ternyata 15 pangkalan militer itu sudah, Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya itu di Darwin, Australia. Jadi kalau sudah nombol, remuk sudah Indonesia. Sementara markas militer Cina itu ada di Natuna. Makanya kenapa Cina berambisi lewat Tommy Winata untuk merebut Pulau Rempang Galang. Karena ternyata di sana ada laut dalam yang bisa memudahkan kapal selam nuklir Cina, kapal-kapal perang Cina bisa merapat di sana untuk memperkuat Natuna. Alhamdulillah, lobi Presiden Indonesia Pak Prabowo berhasil. Akhirnya Rusia, Vladimir Putin menggerakkan kapal nuklir tercanggih bergerak menuju Indonesia untuk mengimbangi Amerika dan Cina. Bahkan Angkatan Laut Indonesia latihan bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Ini, Pak. Tapi kan tidak pernah masuk koran. Ya kan? Bahkan Presiden Prabowo sebelum pelantikan sampai hari ini itu sudah 9 kali diundang khusus oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Kan tidak pernah masuk koran. Itu ternyata saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden Ustadz, alhamdulillah Indonesia sudah diberi hak untuk membangun drone tercanggih milik Turki untuk dikembangkan di Indonesia, dan itu sudah dilaksanakan di Bandung. Bahkan ke depan Turki dan Indonesia akan membangun persenjataan militer sendiri untuk yaitu membangun kekuatan militer Indonesia. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan harapan ulama sedunia untuk Indonesia benar-benar nyata ini. Ini ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Semua berdoa, ya Allah, jadikan awal kebangkitan Islam dunia berawal dari Indonesia. Artinya pemantik awal kebangkitan Islam global berawal dari Indonesia. Bahkan Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wabidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina, juga menyatakan insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i Allah akan munculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Ini makanya benar-benar. Nah ini ternyata diawali dari 212, yaitu 2 Desember 2016. Dan ini tidak ada, Turki saja tidak mampu. Seluruh dunia cuma ada di Indonesia. Bayangkan ini hampir 13 juta itu. Kumpul 2 Desember 212 itu 2 Desember itu mulai dari Monas, Bundaran HI, Bapak lihat sendiri itu, sampai terus itu kan. Ya Allah, se-Indonesia Allah bangkitkan. Inilah yang terjadi. Jadi insya Allah mudah-mudahan sebagai penutup, insya Allah harapan ulama benar-benar apa yang diharapkan ulama, mudah-mudahan Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi kita menurut Ustadz tadi, apa yang beliau sampaikan adalah info valid, bahkan beliau mengatakan info A1 karena beliau pernah diundang langsung oleh ring 1 Pak Prabowo Subianto, dan dari situlah Pak Ustadz mendapatkan informasi berharga, dan juga tentu beliau bagikan ke publik melalui ceramahnya seperti yang tadi kita dengarkan, dan ini bertujuan untuk membangunkan optimisme bagi mereka yang sejauh ini masih meragukan Pak Prabowo Subianto
bahwa Pak Jokowi akan terus mengendalikan, akan terus memberikan pengaruhnya bagi kekuasaan Pak Prabowo Subianto. Namun dari penuturan sang Ustadz, kita semakin yakin dan ini adalah sebuah puzzle dan juga benang kusut yang satu sama lain saling terhubung, dan jika itu bersambung maka info-info itu semakin kita yakini. Ya, seperti video saya yang lain yang sebelumnya, yang tentu jauh sebelum hiruk pikuk Pilpres 2024 lalu, uh, juga Pak Prabowo dan juga Pak Hashim sudah mengetahui bagaimana sebenarnya kedok dan juga permainan dalam tanda kutip kelicikan Pak Jokowi di dalam mengatur ritme alur politik ini. Dan tentu bagi sahabat pena ufuk, kita sejauh ini Pak Prabowo lebih 3 bulan menjalankan tugasnya dan menurut sang Ustadz sangat berhasil, khususnya dalam konteks menyingkirkan rival-rival yang bisa di dalam terindikasi, bisa diduga akan menjadi benalu bagi kekuasaan Pak Prabowo ke depannya. Siapa lagi benalu itu? Tidak lain adalah ternak-ternak Mister Mulyono yang dititipkan masuk ke dalam kekuasaan Pak Prabowo. Salah satu contoh tadi yang diungkap oleh sang Ustadz adalah Pak Prabowo dengan berani merotasi um, TNI fantastis, lebih 300 orang sekaligus. Itu salah satu untuk mengurangi atau mengikis bahkan menghilangkan hegemoni, dominasi, pengaruh Mulyono pasca purna tugas sebagai presiden dan juga digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu banyak kejutan-kejutan tadi yang disampaikan oleh sang Ustadz, tapi kita di sini tidak usah mengulas pada poinnya. Sekali lagi bahwa yang meragukan Pak Prabowo akan terus berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, kita beri waktu, dan sejauh ini menurut sang Ustadz Pak Prabowo berhasil melakukan sebuah operasi dan juga sangat rahasia dan mampu mendeteksi di mana titik-titik keberadaan orang-orang dan pengaruh Mulyono itu yang bisa mengganggu stabilitas dan juga jalannya pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Sahabat pena ufuk, tentu di sini saya tegaskan kembali, kita sebagai rakyat tidak menyerang, tidak boleh menyerang secara pribadi. Di sini yang kita sampaikan pesan bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dipandang di masa lalu yang tidak berpihak kepada rakyat dan diduga lebih banyak menguntungkan oligarki, itulah yang kita koreksi karena beliau sebagai presiden, pejabat publik, dan hidupnya 24 jam dibiayai oleh pajak rakyat, sehingga kita semua punya hak dan tentu di ruang negara demokrasi seperti Indonesia kita semua berhak dan punya kesempatan untuk bersuara, memberikan kritik-kritik yang membangun tentunya. Sekali lagi kita tidak pernah membenci pribadi Pak Jokowi dan siapapun itu, yang kita koreksi dari pejabat kita adalah sebuah kebijakannya. Dalam konteks ini kita ingin berharap ke depan pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, kuat, dan bisa membawa Indonesia semakin tangguh disegani bangsa-bangsa di dunia internasional, dan yang terpenting mampu mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh hingga di pelosok-pelosok negeri. Sekian, terima kasih.